Kalian pernah dengar Gua Las Chaux yang ada di Prancis? Gua Las Chaux sering disebut sebagai Sistine Chapel of Prehistory. Ditemukan pada tanggal 12 bulan 9, tahun 1940 di Montignac, Dordogne, Prancis Barat Daya. Gua Las Chaux ditemukan oleh Marcel Rafidat bersama 3 temannya untuk menolong anjing yang jatuh ke dalam lubang yang sempit dan mengeksplorasi lubang itu lebih dalam. Dan ternyata di dalam Gua Las Chaux terdapat lebih dari 600 lukisan dan 1.500 ukiran yang menggambarkan hewan, sapi, kuda, rusa, bison dan simbol abstrak. Dapat diperkirakan, lukisan dibuat sekitar 17.000 sampai 19.000 tahun yang lalu, periode Magdalenian. Atau kalian pernah dengar Gua Altamira di Spanyol, terkenal dengan lukisan polikrom berwarna-warni yang menakjubkan dari zaman Paleolitik, terutama gambar bison, kuda, dan rusa yang diperkirakan dibuat sekitar 15.000 hingga 34.000 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun dunia percaya bahwa seni lahir di Eropa dan manusia pertama yang berimajinasi hidup di gua-gua Prancis dan Spanyol, ditambah dengan adanya situs ikonik seperti Gua Las Chaux dan Gua Altamira tadi. Namun semua itu berubah pada tahun 2024. Tim peneliti menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun yang lalu di Leang Karampuang, dan bukti-bukti baru yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, telah mematahkan pandangan Eurosentris tersebut. Hingga akhirnya, muncul pemikiran kalau seni tertua ternyata ada di Indonesia. Lalu ada pertanyaan, berarti siapa sebenarnya yang pertama mulai bercerita? Lingkungan gua-gua Karst Moros Pangkep merupakan daerah gugusan pegunungan kapur yang dilingkari oleh bukit-bukit gamping, memanjang serta berkelok-kelok dari barat ke timur, selatan ke utara. Kabupaten Moros dan Kabupaten Pangkep terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Di balik batu kapurnya, tersimpan ribuan lukisan prasejarah. Kawasan Karst Moros Pangkep yang ada di Sulawesi Selatan merupakan salah satu bentang karst terbesar di dunia. Lukisan Moros pertama kali ditemukan pada tahun 1950 oleh Hiren Pam. Hiren Pam menemukan ada lukisan gua di Leang Patakere 1, yaitu berupa lukisan telapak tangan berwarna merah. Dan pada gua yang sama, ia menemukan lukisan hewan babi dengan panah pada bagian jantungnya. Penelitian modern yang dilakukan Bram Adam et al. Tahun 2021 dengan judul Oldest Cave Art Found in Sulawesi dalam Science Advances menunjukkan beberapa lukisan di Moros berusia lebih dari 45.000 tahun. Bahkan penelitian tahun 2024 yang dilakukan oleh Octaviana Adi Agus et al. Dengan judul Narrative Cave Art in Indonesia by 51,200 Years Ago dalam Nature menyebut adanya seni naratif berusia sekitar 51.200 tahun. Itu artinya, saat sebagian besar Eropa masih sibuk menghadapi zaman es, manusia di Sulawesi mungkin sudah mulai membuat storyboard. Lukisan Moros ini dibuat sebagai bentuk ekspresi simbolis, komunikasi, serta penanda ritual, spiritual, atau kisah perburuan. Salah satu simbol paling terkenal dari lukisan Moros adalah cap tangan negatif. Dinamakan cap tangan negatif karena tekniknya sederhana, yaitu tangan ditempel ke dinding, lalu pigmen merah ditiupkan menggunakan mulut. Hasilnya merupakan siluet tangan yang bertahan puluhan ribu tahun. Pigmen merah yang umum digunakan berasal dari campuran mineral hematit, oksida besi yang ditumbuk halus, sedangkan warna hitam berasal dari arang. Dalam kajian Ghazali Muhammad yang berjudul Lukisan Prasejarah Gua Leang Kabupaten Moros, Sulawesi Selatan, kajian simbol S. K. Langer dalam imaji
Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, bahwa cap tangan dipahami bukan sekadar gambar. Cap tangan tersebut merupakan simbol eksistensi, semacam pesan lintas zaman yang berkata, "Aku pernah hidup di sini." Seperti manusia era sekarang, ketika mengunggah swafoto selfie ke media sosial agar diingat. Begitupun manusia pada masa itu, menempelkan tangan di dinding gua agar dikenang. Dan cap tangan mereka bertahan hingga 50.000 tahun. Yang menarik, hewan-hewan dalam lukisan Moros bukan digambar sembarangan. Ada perhatian pada bentuk tubuh, gerak, bahkan interaksi sosial antar hewan. Hewan di lukisan babi di Moros diperkirakan babi kutil Sulawesi, Sus celebensis. Hewan yang sangat penting bagi kehidupan manusia pada masa itu. Babi kutil menjadi sumber makanan, objek buruan utama, sekaligus bagian dari simbol budaya dan spiritual masyarakat prasejarah. Masih dalam penelitian Bram, Adam et al., yang berjudul Oldest Cave Art Found in Sulawesi, dalam Science Advances, menunjukkan bahwa manusia Sulawesi pada masa itu tidak sekadar menggambar hewan biasa, tetapi merepresentasikan hubungan mereka dengan alam dan kehidupan sehari-hari. Bentuk babi yang digambar cukup detail, menunjukkan kemampuan observasi dan imajinasi simbolik manusia saat itu. Dengan kata lain, babi di Moros bukan sekadar objek lukisan, melainkan bagian penting dari dunia mental manusia purba. Lukisan di Moros dapat disebut sebagai salah satu lukisan tertua di dunia, karena usia lukisan tersebut telah dibuktikan melalui metode ilmiah modern, terutama teknik uranium series dating. Para peneliti meneliti lapisan kalsium karbonat, atau popcorn gua yang terbentuk di atas permukaan lukisan, dari peluruhan unsur uranium menjadi thorium. Para ilmuwan dapat menghitung usia minimum lukisan secara akurat. Hasil penelitian Bram, Adam et al., yang berjudul Oldest Cave Art Found in Sulawesi dalam jurnal Science Advances, menunjukkan bahwa lukisan babi di Leng Tedongne, Moros Pangkep, berusia setidaknya 45.500 tahun lalu. Bahkan penelitian terbaru dari Octaviana, Ade Agus et al. Tahun 2024, dengan judul Narrative Cave Art in Indonesia by 51,200 Years Ago, dalam Nature, menemukan seni naratif berusia sekitar 51.200 tahun lalu di Sulawesi. Temuan ini mengguncang dunia arkeologi, karena sebelumnya seni tertua dianggap berasal dari Eropa. Proses pembuatannya dilakukan dengan pigmen alami, seperti oker merah yang dicampur cairan, lalu diaplikasikan menggunakan jari, kuas sederhana, atau teknik semprot melalui mulut. Lukisan dibuat di dinding batu kapur gua yang terlindung dari cahaya dan cuaca ekstrim, sehingga mampu bertahan puluhan ribu tahun. Temuan ini membuktikan bahwa manusia purba Nusantara telah memiliki kemampuan simbolik, imajinasi, dan storytelling jauh lebih awal dari yang sebelumnya diperkirakan. Penemuan paling revolusioner datang dari lukisan naratif di Leang Karampuang dan Leang Bulu Sipong. Lukisan naratif di Leang Karampuang dan Leang Bulu Sipong memperlihatkan sosok mirip manusia berinteraksi dengan hewan dalam sebuah adegan. Dalam jurnal Nature, para peneliti menyebutnya sebagai salah satu bukti paling awal dari visual storytelling manusia. Ini luar biasa, karena untuk membuat cerita, manusia membutuhkan imajinasi. Mereka harus mampu memahami alur, membayangkan tokoh, dan menciptakan makna bersama. Dengan kata lain, lukisan di gua-gua Moros, manusia mungkin mulai bercerita. Pertanyaan terbesar sebenarnya bukan bagaimana mereka melukis, tetapi kenapa mereka melukis. Para arkeolog menduga lukisan ini berkaitan dengan ritual, spiritualitas, atau identitas kelompok, hingga mengajarkan bagaimana untuk berburu, yang dituangkan dalam bentuk gambar. Atau memang ada kemungkinan lain yang lebih sederhana, mungkin saja manusia memang perlu untuk bercerita. Karena sejak dahulu, cerita adalah cara manusia melawan lupa. Namun, sayangnya kini, lukisan-lukisan Moros menghadapi ancaman serius, seperti perubahan iklim,
kelembapan, dan kerusakan lingkungan yang mempercepat pelapukan seni cadas di Morosh. Inilah yang harus kita jaga. Di dinding batu Gua Morosh, kita tidak hanya melihat gambar. Kita melihat harapan, dan bahkan bisa jadi ketakutan. Kita melihat imajinasi, dan kita melihat keinginan manusia untuk meninggalkan jejak. Lukisan di Morosh merupakan pesan dari masa lalu, bahwa sejak awal, manusia bukan sekadar makhluk yang bertahan hidup. Kita adalah makhluk yang bercerita. Dan mungkin, peradaban dimulai bukan ketika manusia menemukan roda, tetapi ketika seseorang di sebuah gua di Sulawesi berkata, "Kemari, aku mau cerita." Subscribe to my channel.